Salam anak-anak semuanya, kita berjumpa lagi dalam pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Hari ini kita memasuki pelajaran yang ke-8. Kita akan membahas tentang muliakan Tuhan dengan belajar. Jadi belajar itu memuliakan Tuhan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari dalam materi hari ini? Yang pertama, mengapa toh orang itu perlu belajar dalam hidupnya? Lalu, apa yang disebut dengan belajar sesungguhnya? Yang kedua, bagaimanakah sikap belajar yang memuliakan Tuhan? Dan keempat, apa manfaat belajar di dalam sepanjang kehidupan kita? Apa alasan atau pentingnya belajar? Kenapa kita mesti belajar? Yang pertama, tentu untuk persiapan menjalani masa depan yang penuh dengan tantangan. Setiap kita akan menghadapi masa depan yang kita tidak tahu. Tetapi dalam perjalanan hidup kita ke depan ada banyak tantangan. Maka kita harus banyak belajar agar kita siap menghadapi tantangan tersebut. Yang kedua, tentu saja pentingnya belajar itu untuk memuliakan Tuhan. Segala sesuatu yang kita lakukan termasuk belajar itu seharusnya memuliakan Tuhan atau menyenangkan Tuhan. Kita melihat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Apa yang dimaksud takut akan Tuhan? Bukan berarti kita itu takut lalu sembunyi. Tetapi yang dimaksud adalah taat, tunduk di hadapan Tuhan. Jadi makna takut akan Tuhan berkaitan dengan hikmat dan pengetahuan. Takut akan Tuhan itu hidup yang sesuai dengan sudut pandang Allah, atau hidup yang sesuai dengan kehendak Allah, bukan kehendak manusia. Kemudian hikmat itu memampukan seseorang untuk memahami pengajaran. Dan hikmat itu asalnya dari Tuhan. Maka setiap kita mesti minta hikmat dari Tuhan sehingga kita mampu memahami sebuah pengajaran. Dengan memahami pengajaran diharapkan kita akhirnya bisa lebih pandai, lebih tahu, lebih cerdas. Sehingga pada akhirnya ketika kita sudah tahu, kita akan melakukan hal-hal yang benar, hal-hal yang adil, hal-hal yang jujur dan bijaksana. Jadi, apa itu makna belajar atau arti belajar? Mungkin anak-anak berpikir bahwa belajar itu ya saat bersama guru di sekolah, mulai di bangku sekolah. Sesungguhnya bukan. Memang itu bagian dari belajar. Tetapi sesungguhnya belajar itu proses perubahan. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ini berbicara tentang pengetahuan. Kalau dulu anak-anak itu tidak tahu apa itu artinya misalnya ibadah. Ibadah itu ya pokoknya pergi ke gereja. Padahal sesungguhnya ibadah itu bukan sekedar pergi ke gereja ya, tapi penyembahan dan pelayanan. Nah, kemudian tidak bisa menjadi bisa. Ini berbicara tentang keterampilan. Kalau anak-anak dulu waktu kecil belum bisa menulis, karena belajar akhirnya bisa menulis, itu keterampilan. Dulu tidak bisa menyanyi, sekarang bisa menyanyi.
Nah, itu karena belajar. Kemudian dari tidak benar menjadi benar. Ini berbicara tentang sikap atau perilaku hidup. Kalau dulu misalnya kalian itu perbuatannya tidak benar, tidak sesuai kehendak Tuhan, karena memang tidak pernah tahu akan kebenaran firman Tuhan. Maka ketika sudah belajar dari firman Tuhan, sudah menjadi tahu, dan tahu itu perbuatan tidak baik, maka belajar itu seharusnya yang tadinya perilakunya tidak benar, berubah menjadi benar. Itu belajar. Maka proses perubahan itu terjadi dari sejak lahir. Bayi yang lahir ya baru bisa menangis, baru bisa tidur. Kemudian semakin besar, semakin bisa duduk, berjalan, dan berbicara. Sehingga sudah besar seperti kalian. Nah, itu karena belajar. Belajar dari orang tuanya, belajar dari lingkungannya. Ya, jadi belajar itu sesungguhnya berkesinambungan. Dan kapanpun dan dimanapun. Jadi tidak hanya ketika berada di sekolah. Di sekolah, di bangku kuliah, itu memang belajar, tetapi secara formal. Tetapi belajar atau makna belajar yang sesungguhnya itu sejak bayi lahir sampai nanti ketika kita sudah meninggal baru selesai belajar. Untuk itu ada berbagai cara di dalam belajar, karena tadi berkesinambungan ya, dari lahir sampai kita meninggal. Maka sesungguhnya cara belajar itu ya melalui aktivitas kita, melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami, bahkan juga pengalaman-pengalaman hidup dari orang lain. Maka hal-hal yang bisa kita lakukan dalam belajar, misalnya meniru. Meniru apa? Ketika melihat sesuatu, melihat orang lain, oh seperti itu ya, lalu kita tiru, itu sudah belajar. Lalu dari membaca apa? Membaca buku, koran, majalah, ya, dan lain-lain. Lalu juga dari menulis, ya. Tadinya tidak bisa menulis, sekarang bisa menulis cerita, novel, ya, atau cerpen, gitu ya. Kemudian belajar itu juga melalui dari mendengar orang lain, mendengarkan guru, mendengarkan orang tua, mendengarkan radio, televisi, dan sebagainya. Kemudian belajar juga bisa melalui pengamatan, mengamati sesuatu, meneliti sesuatu, ada objek tertentu yang kita lihat, lalu kita belajar dari apa yang kita amati. Kemudian juga melalui menggambar, ya, dari menggambar benda, menggambar tempat, dan sebagainya. Itu cara-cara belajar, ya, baik secara formal maupun non formal. Nah, mengapa belajar itu adalah cara memuliakan Tuhan? Ya, 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, jika melakukan sesuatu itu harus untuk kemuliaan Tuhan. Termasuk ketika kita belajar, berarti kita juga harus memuliakan Tuhan. Jadi, memuliakan Tuhan dengan belajar itu seperti apa? Memuliakan Tuhan dengan belajar berarti menggunakan akal kita, pikiran kita, perasaan kita, atau kehendak yang Tuhan anugerahkan untuk kita pakai secara bijaksana dan mengusahakan kehidupan yang lebih baik. Jadi artinya seluruh hidup kita itu ada akal kita, ada pikiran kita, ada perasaan kita atau kehendak atau keinginan kita yang sudah Tuhan anugerahkan, mestinya kita pakai secara bijaksana, tidak sembrono, dan mengusahakan agar kehidupan kita itu makin lebih baik. Jadi mencapai
tiga aspek tadi, ada pengetahuan, ada keterampilan, ada sikap. Ya, tiga-tiganya itu harus berjalan seiring. Tidak hanya cuma pengetahuannya saja sehingga nilainya bagus-bagus, tetapi kelakuannya tidak berubah. Itu tidak dikehendaki oleh Tuhan. Berarti belajarnya belum lengkap. Nah, seringkali banyak orang berpikir ya belajar itu ketika bisa mendapatkan nilai bagus dari guru. Padahal sesungguhnya seluruh hidup kita, baik nilai bagus, keterampilan kita, maupun perilaku kita, semuanya juga harus berubah menjadi yang lebih baik. Itu belajar. Bagaimana sikap belajar yang memuliakan Tuhan? Ada ya, berarti sikap yang tidak memuliakan Tuhan. Tapi bagaimana sikap kita supaya belajar itu memuliakan Tuhan? Yang pertama kita akan melihat belajar itu harus jujur, apa adanya. Kalau anak-anak sedang mengerjakan tes, ya harus dikerjakan sesuai kemampuan dengan jujur. Itu memuliakan Tuhan. Bukan nilainya bagus tapi hasil contekan. Berarti sedang membuat Tuhan sedih. Yang kedua, bukan untuk kepentingan sendiri. Untuk kepentingan orang lain juga. Belajar itu harus disiplin, tertib, tepat waktu. Karena kalau tidak berarti kita akan ketinggalan momen tertentu. Ya, jadi harus disiplin. Yang berikutnya, belajar itu harus giat dan tekun dengan sungguh-sungguh. Jangan hanya kalau ada maunya, kalau sempat. Jadi seringkali ya kita mut-mutan. Nah, itu tidak boleh ya. Jadi kita punya tanggung jawab. Ya, belajar itu harus bertanggung jawab. Maka harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Ketika ada jadwal, sekalipun secara online, anak-anak juga harus disiplin, ya, menyediakan waktu untuk belajar dengan sungguh-sungguh memperhatikan, dan akhirnya anak-anak menjadi anak-anak yang bertanggung jawab. Apa sih manfaat dari belajar? Ya, tentu bukan sekedar membuat kita pandai, membuat kita bisa terampil dalam hal sesuatu, ya, tetapi membuat kita mengetahui banyak hal. Ketika kita bisa mengetahui banyak hal, bisa melakukan banyak hal juga, maka artinya kita sedang mempersiapkan masa depan. Dan ketika kita memikirkan dan mempersiapkan masa depan, itu semua adalah untuk kebahagiaan hidup kita, juga untuk kebahagiaan ciptaan yang lain. Dan manfaat dari belajar itu akhirnya nanti kita juga bisa menolong orang lain. Dan yang paling utama, menjadi berkat bagi orang lain. Misalnya ya, ketika anak-anak sudah belajar dengan tekun, kemudian secara formal anak-anak bisa lulus dan bisa menjadi seorang dokter misalnya, maka anak-anak bisa melayani atau menolong orang lain, menyembuhkan mereka. Kemudian juga kalau yang dokter hewan bisa merawat, mengobati hewan-hewan yang sedang sakit. Atau juga kalau yang dokter kehutanan, ya berarti berkaitan dengan tanaman. Untuk itu, anak-anak, sebenarnya banyak sekali manfaat daripada belajar. Tapi yang paling utama, kita perlu tahu bahwa setiap kita akan menghadapi masa depan yang penuh tantangan. Jadi kalau kita tidak belajar banyak hal, tidak belajar dengan sungguh-sungguh,
maka nanti kita akan menghadapi kehidupan yang suram. Kebahagiaan itu tidak akan bisa kita raih tanpa perjuangan dari sekarang, dimulai dengan belajar sungguh-sungguh. Jadi kesimpulannya, Tuhan adalah sumber hikmat dan pengetahuan dalam kehidupan manusia. Sumber hikmat dan pengetahuan dari setiap apa yang kita pelajari, semuanya berasal dari Tuhan. Karena itu, tidak ada seorang manusia yang pantas menyombongkan pengetahuannya, keterampilannya, atau kemampuan yang ia miliki. Tuhanlah yang menganugerahkan akal budi kepada setiap manusia. Karena itu, manusia harus menggunakannya dengan baik, dengan belajar secara jujur dan benar, agar ia memuliakan Tuhan. Sehingga pada akhirnya kelak, pengetahuan itu dipakai untuk memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup jelas ya anak-anak. Jadi kiranya anak-anak, ketika anak-anak saat ini duduk di bangku kelas 6 sedang belajar, artinya anak-anak tidak hanya belajar di kelas di sekolah, tetapi juga bisa belajar melalui pengalaman hidup dalam keluarga ataupun di masyarakat. Dengan setiap apa yang kalian lihat, kalian sedang belajar. Terutama ketika kalian punya tanggung jawab belajar di sekolah, tugas-tugas yang diberikan, kiranya anak-anak bisa mengerjakan secara disiplin, secara bertanggung jawab. Karena semua itu akan mempersiapkan masa depan kalian sendiri. Dan masa depan kalian yang menentukan adalah bagaimana kalian saat ini menjalani belajar dengan sungguh-sungguh atau tidak. Apakah sudah belajar merupakan memuliakan Tuhan atau belum? Nah, untuk itu mari anak-anak kita kerjakan bagian kita, belajar dengan penuh tanggung jawab. Itu berarti kalian sudah memuliakan Tuhan. Nah, sebelum kita akan akhiri, kita akan melihat tugas apa yang akan kalian kerjakan. Perhatikan tugas kalian, menuliskan pemahaman kalian tentang belajar berdasarkan Amsal 1 ayat 1 sampai 7. Lalu yang nomor 2, bagaimana cara belajar yang dikehendaki Tuhan dalam hidupmu? Buatlah daftar seperti kolom yang tercantum, yaitu yang sebelah kiri cara belajar yang Tuhan kehendaki, yang sebelah kanan cara belajar yang tidak Tuhan kehendaki. Ini artinya kontras atau lawan kata, begitu ya. Jadi kalian hanya menuliskan 5 cara belajar yang Tuhan kehendaki dan 5 cara belajar yang tidak Tuhan kehendaki. Kiranya anak-anak bisa memahami apa yang kita pelajari hari ini ya, tentang belajar itu memuliakan Tuhan, atau memuliakan Tuhan dengan belajar itu seperti apa. Tentu seperti yang sudah kita bahas tadi adalah belajar dengan penuh tanggung jawab. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan selamat beraktivitas. Amin.